Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe Decision Support System atau DSS. Sebelum memulai pembahasan, perkenalkan nama saya Khotimatun Husna. Saya mahasiswa S1 PTI Angkatan 2011, NIM 1105334300547. Saya berasal dari Lombok dan sekarang tinggal di Malang. Teman-teman bisa menghubungi saya lewat email di kahusna81@gmail.com atau melalui WA di khotimatun93. Sejak tahun 1980, sudah banyak universitas dan organisasi-organisasi yang melakukan pengembangan dan penelitian yang berkaitan dengan DSS yang berhasil memperluas cakupan aplikasi DSS sendiri. Berdasarkan hasil dari pengembangan dan penelitian tentang DSS tersebut, terdapat 5 tipe DSS yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Model Driven DSS atau DSS berbasis model. DSS jenis ini menekankan pada penciptaan dan manipulasi model statistik, keuangan optimasi atau simulasi. Ia juga mengharuskan pengguna atau decision maker untuk menentukan parameter model sesuai dengan permasalahan keputusan mereka. Alat komersial pertama untuk membangun model driven DSS menggunakan model keuangan dan kuantitatif disebut Interactive Financial Planning System atau disingkat IFPS yang dibangun oleh Jared R. Wagner di University of Texas. Ini adalah contoh dari model driven DSS yang akan membantu perusahaan untuk menentukan apakah suatu harga terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang kedua adalah DSS berbasis data. DSS jenis ini berfokus pada akses dan manipulasi data perusahaan dalam jumlah besar baik dari sumber internal maupun eksternal. Pengambilan keputusan berdasarkan pada pengamatan dan pemahaman output informasi yang terintegrasi oleh sistem. Contoh dari data-driven DSS yaitu perhitungan statistik, sistem manajemen informasi, dan sistem business intelligence. Salah satu yang pernah dikembangkan yaitu AIMS atau singkatan dari Analytical Information Management System yang dikembangkan pada tahun 1970 sampai 1974. Ini adalah salah satu contoh data-driven DSS yang membantu dalam memprediksi harga barang di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah DSS berbasis komunikasi. DSS jenis ini memfasilitasi komunikasi dan pengambilan keputusan bersama, sehingga kadang-kadang disebut sebagai grup DSS. Tujuannya adalah untuk membantu mengadakan pertemuan bagi para decision makers untuk bisa bekerja sama. Contoh communication driven DSS sudah banyak kita kenal, seperti email, newsgroup, online chat, serta forum diskusi online. Ini adalah salah satu contoh Communication Driven DSS yang dibangun oleh Microsoft Corporation. Tipe yang keempat adalah DSS berbasis dokumen. DSS jenis ini menggunakan teknologi penyimpanan dan pengolahan komputer untuk menyediakan pengambilan dan analisis dokumen. Tujuan utamanya adalah untuk mencari halaman web dan menemukan dokumen tertentu dari kata kunci atau istilah pencarian. Dokumen driven DSS sudah banyak kita temui, contohnya adalah sistem manajemen perpustakaan, search engine, dan sistem pengambilan dokumen. Ini adalah salah satu contoh dokumen driven DSS yang membantu dalam pencarian dokumen pada suatu perusahaan. Tipe yang terakhir adalah DSS berbasis pengetahuan. DSS ini menghasilkan saran keputusan berdasarkan keahlian manusia, yaitu pengetahuan. Keahlian di sini terdiri dari pengetahuan tentang suatu domain tertentu, pemahaman tentang domain tersebut, dan skill untuk memecahkan masalah. Contoh dari knowledge driven DSS adalah sistem case-based reasoning, sistem pakar, dan sistem tanya-jawab atau sistem question answer. Ini adalah contoh dari knowledge driven DSS yang membantu dalam mempertimbangkan tempat investasi yang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya.
created using Powtoon.